Jadi fotokopinya aja tadi ya. Nah, akhirnya tadi fotokopi KTP, kopi dari kopi. Jadi tidak ada aslinya, gitu kan. Itu yang disampaikan. Nah, KTP-nya KTP Surakarta. Ya baik guys, ini kondisinya lagi. Itu hakim yang kanan, hakim yang memutus itu. Apa? Yang hakim itu, hakim Uis. Bang, hakim Uis. Itu hakim Uis. Baik, tegaskan ya. Sidang perkara perdata nomor 611 dibuka dan dinyatakan dibuka dinyatakan kembali. Tidak tergugat, tidak kuasanya. Kemudian tergugat, tidak kuasanya ya. Jawaban replidik sudah dihapus semua, sudah ya. Sekarang hard copy-nya. Mas. Di sini jawaban Mas. Taruh di depan. jawabannya apakah ada isu mengenai kompetensi absolut? Bagaimana? Ada yang Ada. Dulu ya. Karena ada eksepsi mengenai kewenangan penyidik, kami berikan kesempatan menunjukkan di awal ya. Jadi ya saya membaca ini, bocorkan. Ini apakah kewenangan absolut atau relatif dari ini? Relatif dan absolut. Di awal kami jadikan kewenangan bukti relatif. Ya. Sekarang Sudah siap. ya. Di sini mulia, tapi ini hanya bukti awal. Ya, ada pembuktian kota ini khusus untuk anunya aja, eksepsinya aja. Kita masukin yang KTP ya. Ya. Ya, eksepsi aja. Apa mau masukin semua? Ya, klub ya, sudah satu. Ya. Apa mau dibawa nanti? Kami kopi dari komisi. Kalau begini kan sesuai apa dan saya Kita jadi bukti. Kan ada bukti. silakan dilihat. Kalau sekarang
Jadi cuma satu ya, kita tidak buka. Oh ini Pak, ditulis ini coba langsung isinya aja. Tidak masalah. Awal kedua. Dia udah tahu. Tapi bisa dilihat dong. Ya, dan pihak juga diberikan kesempatan juga memberikan Awal yang mulia ya. Yang awal aja yang mulia. Yang terkait dengan eksepsi kompetensi. dengan kompetensi absolutnya. Sekarang sudah juga ya. Sudah siap. Sebenarnya kami siap untuk ini. Dua. Ini kan nanti jadi istilahnya lembaga IT. Ada dana IT ya, IT Pak. Kira-kira apa nih? Jadi karena kedua belah pihak ini langsung sebetulnya khususnya mengenai eksepsi kompetensi absolut adalah pihak kedua ya. Maka sekarang dijerat majelis hakim untuk musyawarah dulu ya, musyawarah maka perpasangan dulu dan perpasangan. Karena itu majelis hakim keluar keputusan itu. Ya. Sekarang tanggal 11 ya. Tanggal 12 Sabtu Minggu. Besoknya berikutnya sudah panjang ini. Oke, langsung ke ya. Hari Selasa tanggal 25 Maret. 11 apa tadi? Jam 10 pagi. Itu di tanggal 11. 25 Maret ya. Jadi nanti dia di Ikon. Oh. Kalau dia pelasan ya langsung lagi. Oke, boleh. Baik. Baik ya, saya kira sudah cukup. Sidang ditunda hari Selasa tanggal 25 Maret. Makasih ya, Mulia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini setelah selesai persidangan kesekian kalinya dengan agenda pembuktian gugatan terhadap Joko Widodo dari 7 prinsipal antara lain
Pak Edi Mulyadi yang saat ini hadir di sebelah saya. Dan hari ini kami didampingi oleh masyarakat dan emak-emak militan luar biasa, Masya Allah. Terima kasih semuanya dan juga rekan-rekan media. Kami di sini saya Aziz bersama Bayi Haki dan Heri serta Dwi dari tim pengacara menghadiri sidang. Alhamdulillah berlangsung dengan lancar dan bukti-bukti sudah kita sampaikan baik melalui e-court maupun melalui tadi disampaikan secara langsung kepada majelis hakim. Begitu juga dari pihak tergugat melalui kuasa hukumnya yang hadir 2 orang juga menyampaikan bukti-bukti yang disampaikan. Bukti yang disampaikan oleh kita cukup banyak, nanti disampaikan oleh rekan saya, tapi dari pihak tergugat menyampaikan KTP. Ya, KTP Joko Widodo fotokopi. Nah, ketika ditanya dari majelis hakim tadi, ini mana aslinya? Karena kan fotokopi disampaikan, maka harus lihat aslinya. Oh, nggak ada juga aslinya, kata dia gitu. Nah, jadi silakan disimpulkan sendiri oleh teman-teman sekalian. Jadi fotokopinya aja ya tadi ya. Nah, akhirnya tadi fotokopi KTP, kopi dari kopi. Jadi tidak ada aslinya, gitu kan. Itu yang disampaikan. Nah, KTP-nya KTP Surakarta dan juga diterbitkan 11 September 2024. Jadi baru diterbit ya seperti itu. Untuk kemudian dari kami bukti-bukti disampaikan oleh rekan kami. Silakan Mas Bayi Haki. Baik, terima kasih. Tadi seperti Bang Haji sampaikan, kita udah sampaikan 3 bukti untuk memperkuat bahwa mereka itu kan menyanggah bahwa mereka itu tidak berdomisili di Jakarta. Nah, kita sampaikan bahwa kita memiliki bukti bahwa Pengadilan Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Tadi ada beberapa bukti IT yang kita sampaikan diterima oleh hakim, ada 3. Sehingga selain itu juga kita sampaikan dalam jawaban kita, dalam replik kita sudah ada bahwa ketika itu ada utusan dari Joko Widodo untuk menghadiri persidangan ini sebelum dirinya lengser. Ada kegiatan-kegiatan mereka segala macam, kita sudah sampaikan di bukti yang kita sampaikan ke hakim tadi. Itu. Baik, itu dari kami tim kuasa hukum. Mungkin dari prinsipal Pak Edi Mulyadi ada sepatah dua kata tadi, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia dengan risalahnya hingga akhir zaman kelak. Amin. Teman-teman, untuk kesekian kalinya, sebetulnya persidangan hari ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak punya niat baik, ya, tidak punya niat baik, dan memang saya nggak tahu kalau setiap orang itu ada sisi baik, ada sisi buruknya. Tapi sepertinya Jokowi nggak punya stok kebaikan sama sekali, ya. Jadi semua kelakuannya itu cenderung justru menyusahkan rakyat. Bahkan untuk sekadar datang kemari pun tidak pernah hadir. Dan kita kan sering berurusan dengan Jokowi, bukan baru kali ini, ya kan. Antara lain dengan sejak zaman di Solo, ya, Gus Nur dan Bambang Tri nggak pernah hadir juga. Bahkan tadi Ajis mengatakan sekadar KTP pun aslinya tidak disertakan. Jadi kita ingat ketika sidang Gus Nur di Solo, saya ikut hadir dengan beberapa kawan lain seperti Egy Sujana dan Refli Harun. Itu ternyata bahwa semua saksi yang dihadirkan, bahkan kepala sekolah SMA-nya pun ketika menandatangani surat fotokopi legalisir ijazah itu mengaku menyatakan tidak pernah melihat ijazah aslinya. Padahal kalau kita ingat dulu lulus SMA, kita fotokopi ijazah kita mau 10, 20 atau berapa untuk distempel legalisir oleh sekolah, itu selalu disertakan ijazah aslinya. Tapi kepala sekolah waktu itu menyatakan tidak melihat ijazah aslinya. Nah, sekarang untuk perkara KTP saja dia tidak bisa dan tidak mau menunjukkan. Dan penasihat hukumnya itu yang laki-laki itu kan doktor. Kita ingat waktu masih mediasi, ya, saya sempat ngotot, saya tanya sama dia, bagaimana bentuk komunikasi kalian dengan Joko Widodo? Apakah langsung bisa bertemu dan menyampaikan konsultasinya, atau melalui Pratikno atau siapapun orangnya? Nah, si dokter hukum itu mengatakan kami langsung ketemu, Pak. Saya bilang kalau gitu tolong kasih tahu Joko Widodo, hormati hukum, hormati pengadilan, jangan merasa masih menjadi presiden. Dia harus datang. Kalaupun tidak datang, lengkapi surat-surat yang diperlukan. Nah, ternyata masih soal KTP saja mereka tidak penuhi.
Dan saya kira teman-teman sekalian, ini bukan mereka tidak tahu, apalagi untuk seorang dokter hukum, pasti mereka paham betul bagaimana cara beracara di pengadilan, pasti paham betul surat-suratnya seperti apa dan sebagainya. Tadi saya nggak tahu istilah apa, maksudnya apa, tapi majelis hakim menanyakan kepada kuasa Jokowi, apakah hak kuasa Anda kuasa absolut atau terbatas? Relatif ya istilahnya ya. Saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi dia mengatakan relatif dan terbatas. Nah, itu nggak ngerti tuh. Maksudnya apa? Tapi saya kembali membaca aroma bahwa memang Jokowi sengaja, satu, tidak berniat menghormati hukum. Kedua, memang dia sengaja mengulur-ulur waktu. Tapi begini, buat hakim ya, saya nggak tahu tata cara beracara di persidangan. Cuman saya terus terang capek ya menghadapi manusia satu Jokowi ini. Mohon dengan sangat bahwa hakim bekerjalah dengan satset gitu loh, nggak usah terlalu terpaku dan menggunakan normatif untuk memperlambat pengadilan ya gitu ya. Dan kita juga sebetulnya harapannya nggak banyak kok, cuma nuntut dia 5.267 triliun aja kok, nggak banyak kan ya? Nggak banyak lah, 5.267 triliun aja. Itu kepada Jokowi untuk diserahkan kepada negara kan gitu kan ya. Habib Rizik bahkan mengatakan sebagian itu akan diserahkan pada Prabowo untuk membantu program makan gizi gratis, ya kan? Kalau kepada para penggugat prinsipal cuma minta bayar Rp1 saja, ya Rp1 saja. Nah kita akan menjadikan bahwa pengadilan ini akan masuk pembuktian, menyampaikan membongkar karena kita kan tamak ya, tim advokasi melawan bohongan ya. Tamak, tim advokasi melawan masyarakat anti kebohongan, tim advokasi masyarakat anti kebohongan. Jadi kita akan bongkar kebohongan Joko Widodo bukan ketika hanya presiden, tapi sejak menjadi gubernur DKI Jakarta waktu itu ya. Dan saya sempat baca karena saya prinsipalnya, walaupun tidak detail, kenapa kita gugat kebohongan-kebohongan itu? Karena dengan kebohongan-kebohongan dia sebagai pejabat publik dari sejak gubernur sampai jadi presiden telah menimbulkan kerugian kepada warga negara Indonesia. Macam-macam tuh, segala macam kebohongan-kebohongan itu. Dan saya percaya Ajis dan teman-teman teman-teman lawyer yang lain, ada Bayaki, ada Heri dan kawan-kawan yang lainnya akan bekerja dengan serius, dengan sungguh-sungguh sebagaimana selama ini mereka buktikan ketika membantu para aktivis dan ulama yang dikriminalisasi ya. Kita bermohon pada Allah agar Allah menunjukkan kekuatannya, pertolongan kepada kita semua sehingga si raja bohong ini bisa segera kita seret penjara. Amin ya rabbal alamin dengan hukuman yang maksimal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, satu bang. Ya. Tadi dibilang KTP-nya yang di situ tertulisnya diterbitkan tanggal berapa? 11 September 2024. Bayangin loh, 11 September 2024. Jokowi itu umurnya berapa? Harusnya kan KTP Jokowi itu sudah seumur hidup ya. Ditengarai baru bikin tuh bang. Iya baru catat. Ya, kalau saya kan cuma orang umum nih, bukan orang hukum. Kalau ketika ada kasus yang muncul itu adalah KTP tanggal berapa tadi bang lupa? September 2024. Sedangkan kita pertama ngajuin gugatan 30 September 2024. Ya udah, silakan dibaca sendiri. Berarti nambah lagi tuh kebohongannya satu lagi. Ya, bener gak sih? Gak mungkin dong Jokowi gak punya KTP yang seumur hidup, yang dari dulu-dulu, masa baru bikin? Ya, hukumnya gimana tuh bang? Ditambahin lagi bang, makasih. Dari KNPRI, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, saya tidak bisa menyimpulkan karena tidak punya wewenang untuk itu, tapi biar masyarakat yang menyimpulkan. Ya. Terima kasih ya. Udah waktunya sholat zuhur, kita sholat zuhur dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak Ajis Pak ya?